dalam jemaat kita nomor 3. Kami puji dengan riang 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di bawah layar besar, bagai umat dinastia, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, keimbangan adanya, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tetap memberkati kami sampai dengan saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kebenaran, kesehatan, kesabaran, supaya kami dapat mendengarkan dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Bapak dosen kami. Juga dengan Bapak dosen kami, Tuhan, kiranya Engkau memberikan dia kesehatan, kesabaran, umur yang panjang, supaya dapat tetap mendidik kami anak-anaknya. Inilah doa nama Tuhan, kami datang melalui Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita masih baru pertama bertemu ya dalam perkuliahan ini. Ada banyak hal yang akan saya sampaikan karena kita baru pertama kali berjumpa dalam mata kuliah dengan saya. Yang pertama, setiap masuk mata kuliah ini usahakan semua mengisi kursi yang di depan. Semua di depan diisi. Dan usahakan kursinya baris dengan baik. Jangan ada yang ke belakang. Suara saya halus, walau saya bukan orang halus. Silakan diisi di depan. Yang di belakang mendekat saja. Ya, satu lagi kursi di depan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlambat datang, karena siapa yang terlambat dan masuk setelah saya anggap itu absen. Tidak ada gunanya masuk. Jadi usahakan saudara sudah di sini lebih dulu daripada saya. Kalau kita masuk jam 8, usahakanlah jam 8 kurang 5 saudara sudah di sini. Karena saya akan mencoba masuk jam 8 lewat 5. Artinya saya beri kesempatan saudara terlambat 5 menit. Tapi kalau saya sudah masuk, kalian masuk itu saya anggap absen. Jadi ya, karena ini pertemuan pertama dengan saya akan mengenal saudara. Tentu akan saya panggil nanti saudara perkenalkan ya, namamu, dari gereja mana, dan sekarang udah semester 3 ya. Itu aja lah, nanti namamu, gereja mana ya, sekaligus saya absen. Yang pertama Aldo. Saya Pak. Ya, gereja mana? Dari gereja BPKP Perselawan Demokrasi Cilangkap. Oke. Amanda. Amos. Saya Pak. Saya dari gereja GKPI Resongultum Kuala Pak. Bella. Saya dari BPKP. Tunggu. Mana? Daerah Sindol. Benny. Dari GKPI Sikap Pak. Bukan Batu. Iya. Kampak Bukan Batu gitu.
tahu semua orang Sekampak di mana. Dandi. GKI. Oh, terjemahannya kan GKI, HKI kan, Huria. Terjemahannya kan gereja, jadi HKI. Terjemahan bahasa Indonesianya kan GKI. Mirip. Edward Cito. Luksanggul, Pardu saya. Pardu Luksanggul. Ega. Bandar Baru. Oh. Sering sinode di sini ya. Febri. Galang. Galangan atau galang. Febi. GBKP. Cibinong. Oh, jauh sekali. Cibinong. Berarti Jawa Barat ya. Kumaha kabarna? Damang. Nun. Gabriela. Kuala Langkat ya. Haripin. Tapi mana tadi? Kisaran. Berapa meter tingginya? Berapa sentimeter? Berapa sentimeter? Ya nggak bisa kurang lebih. Kalau ditanya orang itu berapa tinggimu, nggak bisa kurang lebih. Ada kepastian berapa meter? Berapa sentimeter? Oke, itu. Jadi kalau ditanya kepastian jangan kira-kira. Berapa orang kalian di kelas 2A? Kira-kira 30. Nggak bisa kira-kira. Pasti. Berapa orang kalian? Di sini 26. Oke. Nanti dah saya tahu siapa yang ke sini. Hizkia. Unggun apa? Oh, Bekasi. Jawa Barat ya. Bekasi. Bekas I itu ya. Kalau bekas A enggak ada. Bekas I. Joshua. Dari di KPS kan sekolah. Di KPS. KPI. Di KPI. Kandis. Kandis. Riau ya. Marta tidak ada. Oh ya. UNKP. Hadiah Duria. Sesehi. Iya, saya tahu. Kau bisa bahasanya? Hadiah Duria. Iya, jawab saya. Sesehi. Sahogele. Nias Selatan itu kan Selancar ya. Pantai apa itu yang apa itu? Surfing ya. Udah pernah ke sana? Daerahmu, kampung kalian itu surfing itu. Oh, keren itu. Oke. Orlando. Apa? Oh, apa? Jemaat khusus apa? Sarohan. Jangan cepat-cepat. Lambat jelas. Nanti kalau khotbah, saudara, firman Tuhan ini, jemaat gini aja. Paskah. BBKB kurang jelas ya. Apa? Suka lalu terang. Ya nggak kenal saya itu, maksud kampung aja.
Jelaskan nama kampungmu dengan jelas itu. Makanya saya katakan tadi dekat-dekat kalian biar saya dengar. Ini kan harus berjuang saya mendengar itu, mendengar kalian kan. Oke, Philip. Ajiwata. Wah, lagu itu kan. Tahu Ajiwata ini? Tahu kau lagu Ajiwata itu? Oke. Rudol. Indrapura. Wow, keren. Indrapura sekarang kota mau kota metropolitan. Karena ada di situ kek. Apa kek di sana? Kek KEK. KEK, enggak tahu kau KEK. Apa ini? Indrapura. Wah, jadi kau bukan orang Indrapura kan? Jadi kalau ini apa ini? Apa itu? Di daerah mana? Ya, apa itu? Kau tahu juga? Ya, saya pikirkan kalau orang tua Indrapura itu minimal 2 daerah ini diketahuinya. Apa ini? Wow, kalau tidak tahu gimana kita mau berkhotbah kalau tidak kita tahu daerah kita. Seorang pengkhotbah itu harus tahu daerah kita supaya bisa Injil masuk. Kuala Tanjung itu ialah pelabuhan internasional menggantikan pelabuhan Belawan. Masa enggak tahu kau? Tol pun sekarang udah masuk ke sana. Masa enggak tahu? Itu tol laut. Semua perlengkapan kebutuhan kita dikirim ke sana sekarang. Kuala Tanjung. Karena Belawan itu pantainya dangkal. Maka kalau parkir tongkang di tengah laut, lalu ada kapal kecil melansir ke darat. Kuala Tanjung dalam sampai ke pinggir laut itu, pinggir pantai dia dalam. Maka tidak perlu lagi kapal kecil mengangkat barang-barang. Makanya sekarang tol itu sampai ke Kuala Tanjung dan kereta api pun sudah dibangun di sana sampai ke tadi ini yang saya sebut ini. Masa nggak tahu dong? Ini kawasan ekonomi khusus menggantikan KIM, kawasan industri Medan yang di Belawan. Di sini mau sekarang industri pindah ke kek. Di mana kek tempatnya? Di kek ini di Semangke. Perdagangan. Kalau mau jadi bisnis beli datang di sana sekarang, bangun hotel, kalian kaya nanti. Ini ya kan harus tahu Indonesia ini berkembang. Kalau tidak gimana kalian mau pengkhotbah nanti? Nggak tahu negaranya, nggak tahu di Indrapura. Pulang kau nanti ke sana, pergilah ke kek itu, lihat kek itu. Keluar tol nanti langsung ke kek. Kek, kawasan ekonomi khusus Semangke. Oke, kita lanjutkanlah. Ruth. Simpang Tarigan. Ada simpang baru. Simpang Tarigan. Di mana itu? Riau. Di Riau di mana? Mahato. Makin nggak jelas. Daerah mana Mahato ini? Mahato misalnya Kerinci. Di Pekanbaru. Oh. Simpang Tarigan ini. Banyak marga Tarigan kan. Jadi kau marga Tarigan? Siburian. Oke, tapi ada GKP di sini ya. Kenapa nggak dibuat GKP Tarigan? Oke lah. Tulus. Sebahutar.
2 orang kalian di Sipahuter tadi. Siapa satu lagi? 2 orang dari Sipahuter tadi. Sekitarnya. Pangaribuan. Ini kalian 2 Sipahuter ya. Satu kampung kalian. Beda kecamatan. Kalian kecamatan apa? Ya, Sipahuter Pangaribuan beda itu. Maksudku tadi kau bukan dari Pangaribuan. Dari Sipahuter. Sipahuter juga. Pangaribuan beda si Pangaribuan dari Sipahuter. Saya orang Pangaribuan. Beda. Oke. Via. Dari mana? Oh, dekat ya. Sama di Karbe ya. Bisa Maradian. Idilo Dewata. Berarti via Simalingkar tuh ya. Via Dolorosa. Oke, Windy. Oh, tinjauan, kisaran. Ya, saya sudah pernah ke sana. Ada tulang saya di tinjauan. Marga Sianipar. Tinjauan itu luas ya. Luas tinjauan. Ya. Oke, Yasmin. Cikampak. Oh, ya. Tadi Cikampak situ lagi sana. Satu kampung. Satu resort. Janjian masuk di sini ya. Atau ketemu di sini. Ketemu di sini bukan janjian. Oke lah. Mantap nih. Iya, siapa namanya yang belum masuk? Kenapa? Hah? Ya di sini nggak ada. Memang kenapa? Kapan misi KRS? Belum ada. Ya, nggak ada di sini. Pergilah ke apa dulu. Ini kan portal sudah dibuka sekarang. Ini sudah saya buka portal. Ini portal. Sama ini kan. Pergilah ke akademik supaya nama kalian masuk ke sini. Hah? Iya, karena nggak ada namamu di sini. Siapa? Oh iya. Oke, silakan duduk kalau ada namamu sini. Silakan pergi ke apa ya? Ke akademik. Joshua tadi dari mana? Ya. Sukadame. Di mana ya? 3 panah. Bukan 4 panah ya. Di sana kalau ada 3 panah, ada 3 jumpa. 3 jumpa. Mungkin nanti 4 jumpa. Macam-macam ya. 3 panah, 3 dolok, 3 binanga, 3 banyak. Siapa lagi yang belum ada namanya? Tidak ada lagi. Ya, jadi kalau tambah nanti dia berarti 27 orang ya. Dan nama dia belum masuk di apa namanya, di roster ini, apa di jadwal ini, di absensi. Oke. Bisa kedengaran suara saya dengan keributan yang di luar? Bisa ya? Ya, baik. Filsafat Timur. Kalian sudah pernah mendengar istilah filsafat Timur? Sudah pernah mendengar filsafat Timur? Kalian sudah belajar filsafat Barat? Sudah ya? Oke, semoga dengan adanya filsafat Timur melengkapi pengetahuan kalian tentang filsafat ya.
memang kita harus akui bahwa kampus kita kurang filsafat. Sehingga hanya 4 SKS ya, filsafat barat, filsafat timur. Padahal seorang teolog sebenarnya harus banyak berfilsafat. Karena kitab suci kita itu adalah sebuah hasil dari permenungan filsafat. Sehingga kita kalah dengan Katolik. Orang Katolik itu sering menggunakan istilah STFT. Sekolah Tinggi Filsafat. Filsafat itu diberikan porsi yang besar, baru teologi. Itu makanya sekarang STT Jakarta mengubah namanya dari STT menjadi STFT. Jadi STT Jakarta berubah nama jadi STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Dulu namanya dia STT Jakarta, jadi berubah menjadi STFT Jakarta. Mengapa? Mengapa terjadi perubahan itu? Karena mereka sudah masuk ke pendidikan dikti. Kita kan masih di Depak, diasuh oleh Depak. Dan mereka sudah diasuh oleh dikti, Departemen Pendidikan Tinggi. Kalau kita diasuh Depak, maka gelar kita adalah sarjana teologi. Kalau berada di bawah Depak, dia gelarnya STH. Tapi kalau dia diasuh oleh STFT, masuk ke STFT, gelarnya sekarang SFIL, sarjana filsafat keilahian. Sarjana filsafat keilahian. Karena mereka orang-orang filsafat, filsuf. Nanti kalau S2-nya magister filsafat keilahian, MPhil. Kalau S3-nya doktor filsafat keilahian, DPhil. DPhil, tahu kan DPhil? Setan. Sedangkan ini kan itu jadi SPhil, MPhil, baru DPhil. Tapi kalau dibaca orang DPhil kan setan, tentang dokter setan. Makanya kami dulu tidak mau tampak dengan gelar DPhil dari UKDW. Kami pilih DTH, Doktor Teologi. Mengapa itu filsafat diberi ruang yang begitu besar bagi mereka? Karena teologi tidak bisa dibuktikan secara akademis. Tidak bisa. Belum ada yang berhasil membuktikan teologi secara akademis. Theos dan Logos. Belum ada orang di dunia ini yang berhasil mengidentifikasi Tuhan. Saya punya teman dulu di Jogja, profesor. Dia profesor fisika. Dia mau dinobatkan menjadi fisikawan terbaik di Indonesia yang ketiga, 3 besar. Dan di dunia dia mau dinobatkan fisikawan terbaik dunia 10 besar. Kami berbincang dengan dia. Dia mengatakan tidak ada Tuhan. Karena belum bisa dibuktikan partikel Tuhan. Lalu mereka bentuklah tim membuktikan partikel Tuhan. Kayak air misalnya, apa partikel air? CO2, oksigen. Enggak tamat kali berarti fisika dulu ya. Kalau karbon dioksida, jadi ada partikel-partikel. Kalau asam, NaCl. Wah, jadi tamat harus belajar lagi. Jadi dia tidak menemukan apa partikel Tuhan.
Lalu mereka punya kelompok partikel, mau meneliti partikel Tuhan. Itu 1 minggu kami berbicara sebelumnya. Lalu diundanglah dia ke ITB menyampaikan presentasi. Lalu dia pulang lagi ke Jogja. Habis itu masuk tiba-tiba oyong, pergi ke kamar mandi, dibawa ke rumah sakit, mati. Belum dia buktikan di mana Tuhan, dia sudah dipanggil Tuhan. Hei, sini kau kawan. Artinya, kalau kita berani membuat partikel Tuhan dan menyelidiki Tuhan, kita sudah di atas Tuhan. Padahal Allah itu maha kuasa, maha besar. Berarti otak kita yang sempit, yang kecil ini, yang hanya segenggam tangan kita ini, otak kita ini tidak mampu mengerti Tuhan secara sempurna. Jadi kalau ada di sini kalian yang sudah mampu mengerti Tuhan secara sempurna, maka kalian sudah di atas Tuhan. Jadi sadarlah kita ini bongkahan kecil dari Tuhan. Otak kita sebesar ini. Jadi otakmu kalau ditanya orang, seberapa besar otakmu? Gepalkan tanganmu. Seginilah otakmu di sini. Segini. Jadi otak ini bisa menciut. Makin hari makin kecil. Kalau sudah kecil nanti artinya itu otak tidak digunakan. Sehingga dia menjadi kecil dan akhirnya Alzheimer. Pelupa. Jadi orang yang tidak pernah menggunakan otaknya, dia akan menjadi pelupa. Tapi kalau setiap hari kalian gunakan otak, maka dia tetap sebesar ini. Dan dia terus tersambung, maka dia akan pasti cerdas. Nah itu jadi, karena tidak bisa dibuktikan Tuhan itu, teologi ini, maka oleh dikti pertama dia dimasukkanlah dia ke sains. Maka keluarlah gelar mereka dulu SSI, Sarjana Sains titik teologi. Magisternya MSI Teo. Bu Mary gelarnya apa? MSI Teo. Nah waktu itu Departemen Pendidikan Tinggi menerima teologi itu masuk, digolongkan dia ke sains. Maka gelarnya SSI. Sarjana S1 dia SSI dalam kurung Teo. S2-nya MSI Teo. S3-nya D Teo. Lalu berubah lagi, pemerintah tidak mengakui teologi itu masuk sains. Tapi diakui mereka lah teologi itu masuk filsafat. Dan filsafat itu alirannya ialah keilahiyah. Maka diberilah gelar sarjana filsafat keilahiyah. Cuma ini tidak ditulis. Magister filsafat keilahiyah, doktor filsafat keilahiyah. Jadi Tuhan itu digolongkan masuk ke filsafat ilahi. Jadi kalian sekarang ini adalah orang-orang calon-calon sarjana ilahi. Tapi Depak, karena Depak dibuatlah sarjana teologi ya kan? Karena kita kiblatnya ke Depak. Artinya swasta nih. Swasta kan? Apa-apalah. Oke, itulah filsafat. Bagaimana tadi? Siapa tadi yang apa? Bagaimana? Ya, tapi kalau minggu depan tidak ada namamu, kamu nggak bisa masuk kelas ini. Karena hari ini dibuka portal untuk perbaikan. Besok ditutup. Itu artinya sudah final di sini. Kalau minggu depan tidak ada namamu, jangan masuk kelas ini. Maka pastikan hari ini namamu terdaftar di surga. Surga filsafat maksudnya. Ya. Oke, kalian tanda tangani dulu ini 2 ya. Kemarin kuliah umum dan hari ini pertemuan kedua. 2 absen.
Nah, minggu kemarin kan kita sudah mulai dengan sebuah pemahaman etika deontologi Immanuel Kant. Ini kan filsafat juga itu. Jadi bagaimana manusia ini supaya bisa sadar, maka dia harus mengetahui segalanya supaya sampai kepada kesadaran. Jadi etika deontologi Immanuel Kant harus sampai kepada kesadaran, kepada etika Stanley Brauer-Walsh. Etika yang menekankan kesadaran itu dimunculkan oleh Stanley Brauer-Walsh. Nah, tapi kita harus mulai dari mengetahui. Maka nanti di silabus kita yang baru ini ditambahkan dua instrumen, yaitu pertama itu pengetahuan dan yang kedua sikap. Selama ini kan hanya ada tujuan umum, tujuan khusus, ya, kompetensi dasar, ya. Sekarang tambahkan ini. Dalam kurikulum harus ada pengetahuan dan sikap. Artinya apa? Setelah mata kuliah filsafat ini diajarkan, mahasiswa punya pengetahuan dan mahasiswa punya sikap terhadap filsafat. Makanya pembelajaran kita tidak hanya satu arah, tetapi pembelajaran kita akan ada metode-metode dua arah. Makanya nanti kalian akan saya suruh membuat laporan buku. Laporan baca. Laporan baca ini saya akan kasih nanti judul buku dan halaman buku, topik yang kalian baca. Lalu kalian bacalah itu berulang-ulang sampai memiliki pengetahuan. Kalian tahu. Setelah kalian tahu dari bacaan itu, maka mulailah kalian menulis apa yang kau tahu. Tuliskanlah apa yang kau tahu itu dalam tulisan maksimal dia 3 lembar. Maksimal 3 lembar. Lalu setelah itu nanti kalian akan menyampaikan apa yang kau tahu itu dalam bahasamu sendiri, bukan lagi dalam bahasamu, karena kamu sudah tahu. Lalu sampaikan di depan kelas yang kau tulis itu, dan itu akan saya nilai sebagai sikap dari proses pembelajaran pengetahuan ke sikap. Jadi jangan lagi baca nanti apa yang kau tulis, tapi katakanlah apa yang kau tahu. Dan ketika kalian nanti membuat format mengirim ini ke WA group, siapa komite di sini? Bukan nanti WA group, buat nanti WA group filsafat timur. Filsafat timur 2A. Kirimkanlah nanti laporan yang kau buat ini ke grup ini. 1 hari sebelum hari H. 1 hari sebelum hari H. Jadi kalau hari Senin kau nanti menyampaikan laporan bacamu, kirimkanlah hari Minggu. Maksimal dia pukul 18.00 WIB. Lewat dari situ nilaimu kurang. Aturan kau dapat nilai A, jadi dapat nilai B. Dia semakin lama kau mengirim, turun nilainya. Dan format untuk mengirimkan laporan baca ini nanti buatlah laporan baca
nomor absenmu, lihat nanti nomor absenmu, lihat absen itu underscore, tulis namamu, Butet Harahan. Nah ini nama file laporan bacamu, kirimlah itu ke sini DWAG. Jangan japri saya, Pak, ini Pak laporan baca saya, tidak saya baca itu. Karena nanti tertindih itu gara-gara banyaknya WA. Saya tidak baca. Tapi kalau kau kirim ke sini, saya download, lalu kau presentasikan di sini, saya nilai bagaimana sikapmu. Ada penilaian-penilaian nanti di situ. Nanti akan saya kirim RPS kepada kalian. Ada penilaian dalam laporan baca. Yang dinilai nanti di situ ialah bagaimana kamu membuat sistematika, ya, yang dinilai di sini laporan baca ini ada sistematika, lalu ada penggunaan bahasa baku atau bahasa tidak baku. Jadi jangan nanti buat begini. Memangnya elu tahu. Gue pikir dalam laporan baca ini gue baca dari 10 halaman jadi 3 halaman. Ini bukan bahasa broken. Gunakan bahasa baku. Kemudian yang ketiga dinilai nanti ialah kejelasan. Kamu menjelaskan itu jelas enggak? Betul ya. Ada yang tahu. Ucapkan dengan bagus, jelas, tegas. Filsafat Batak itu adalah anak dobere, anak dorere, anak dobere. Lagu jelaskan pelan. Budaya Simalungun Habonaron Dubona artinya bla bla bla. Contoh ya. Ada kejelasan. Kemudian ada kesimpulan. Bagaimana pendapatmu secara pribadi terhadap bacaan ini? Begitu ya, laporan baca. Dari mana buku-bukunya nanti? Ini ada banyak buku yang saya kasih. Ada filsafat Jawa, filsafat Islam, filsafat Indonesia, ada filsafat berpikir orang Timur. Ya, ada banyak buku-buku. Ini sebagian mungkin saya baca, saya bawa ke sini. Nah ini yang kalian kerjakan. Jadi ini kalian di depan. Saya tidak mengajar lagi. Yang mengajar di kelas itu kalian. Nanti akan saya bagi kelompok. Jadi setiap pertemuan ada misalnya 5 orang yang menyampaikan satu topik. Siapa yang paling bagus nanti topiknya, ya dia akan dinilai dengan bagus. Dan ini personal ya, personal, pribadi. Yang saya nilai pribadi. Jadi usahakanlah kamu bagus. Bahasamu, kejelasanmu, menyampaikan apa yang kau tahu. Misalnya begini, supaya kalian bisa nanti tahu ya, apa itu laporan baca. Kalian sudah pernah ke Manhattan kan? Manhattan. Sudah pernah ke Mall Manhattan? Tentu kalian setelah masuk dari pintu hal 1, dari LG, ground, baru lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalian sudah perhatikan, di lantai 1 apa, lantai 2 apa, lantai 3 apa, di LG apa, di ground apa, baru P1, P2, berarti part P1, part P2. Dijelaskan. Lalu kalau tanya orang nanti kalian, apa isi Manhattan ini? Mungkin kalian dengan lantang mengatakan ada 2 parkir lantai, P1 dan P2. Ada ground, di ground itu ada Brastagi, baru ada LG. LG itu adalah lobby misalnya, baru lantai 1. Itu Matahari, lantai 2 ada food court, lantai 3 ada bioskop. Itu secara umum kalian sudah tahu menjelaskan. Karena apa? Karena kalian sudah baca ruangan itu, sudah baca, sudah pergi ke sana, baca ruangan itu, lalu ketika ditanya kalian bisa jelaskan. Nah, seperti itulah nanti kalau saya suruh kalian membaca filsafat Timur dari bukunya
Konrad Kebun ini halaman 1 sampai 30, bacalah. Mengerti, baca dia baca. Lalu sampai di sini, sampaikan apa yang kau tahu. Jangan lagi baca punyanya si Konrad Kebun. Kalau kalian membaca apa yang tertulis di sini, kalian pindahkan ke paper ini, kirim ke saya, lalu saya baca, lalu kalian baca di sini lagi, itu tidak saya nilai. Yang saya nilai ialah sikap. Setelah kau punya pengetahuan, sikapmu. Itu bagian yang pertama. Karena hari ini kita masih berbicara silabus ya, RPS. Kita masih berbicara RPS. Apa itu RPS? Rencana pembelajaran semester. RPS. Di bawah RPS itu nanti ada silabus. Silabus itu time schedule kita. Tapi ada juga di situ rubrik. Rubrik itu tugas-tugas. Tugas kita itu yang pertama, laporan baca. Itu personal. Yang kedua, yang kalian kerjakan nanti ialah tugas kelompok. Saya akan berikan materi yang akan dibahas oleh kelompok. Tugas kelompok ini bukan hendak menghasilkan sebuah makalah saja. Kalau itu nanti kalian bisa kasih ke abang-abang tingkat kalian untuk membuat tugas ini. Kalian bayar. Di kampus ini sudah ada gacok sekarang. Hati-hati ya. Saya termasuk tim sekarang. Hati-hati. Saya ulangi, hati-hati. Siapa yang mau main gacok di kelas di kampus ini, jika terbukti nanti kalian akan mengikuti abang-abang kelas kalian yang DO itu. Tidak ada ampunan. Kalau mau hanya papernya saja mau dikasih ke saya, gampang itu. Kasihkan aja kepada abang tingkat kalian uang 50.000, 100.000, dia kerjakan semalam itu. Selesai. Tapi hidupmu akan berakhir di sini. Sampai di sini. Jadi kerjakanlah secara kelompok. Bukan personal. Kalau personal tadi sudah saya kasih tugasmu. Saya mau kasih kalian tugas kelompok, artinya kerjakan secara kelompok. Kalian di kampus ini kan, di asrama kan, buat time schedule, bertemu pertama, kedua, ketiga, membahas tugas kelompok. Jangan bertemu setelah besok minggu depan mau dikumpul, sekarang kalian mengerjakan seperti orang-orang kesetan. Jangan. Seperti misalnya kalau kalian ingin memasak arsik, tentu kalian rapat. Apa yang mau dibeli? Beli ikan mas 1 kilo. Yang ekor berapa ekor? 1 kilo, 3 ekor. Lalu beli tomat, beli cabai, beli bawang, beli merica, beli macam-macam. Kalian tentukan bumbunya. Setelah itu pergi ke pasar Kampung Lalang, membeli berapa kilo. Masa untuk memasak 1 kilo ikan mas dibeli 1 ton tomat misalnya, kan nggak mungkin. Ada perkiraan, dibeli. Sesudah itu di atas meja sudah ada materialnya. Lalu mulailah berapa siung bawang merah, berapa siung bawang putih, berapa siung jahe, berapa siung lengkuas. Habis itu baru dikiling. Habis itu diaduk, digoreng, baru masak ikan mas. Habis itu sajikan. Yang disajikan itulah nanti masuk ke saya. Artinya melalui kerjasama. Jadi jangan tiba-tiba lahir papernya tanpa kerjasama. Dikerjakan seorang dari anggota kelompok itu. Hati-hati, saya tahu siapa kelompok yang mengerjakannya 1 orang. Dari gaya bahasanya, cara menulisnya, huruf yang dia gunakan, saya tahu siapa yang menulis, mengerjakan. Begitu ya. Lalu nanti setelah kalian sudah kerjakan, kirimlah nanti juga ke WAG. Tugas kelompok ini Sabtu Minggu sebelum hari H. Jadi kalau sekarang kalian ingin presentasi tugas kelompok, Senin yang lalu harus sudah sampai ke WAG.
maksimal jam 18 WIB. Ini tidak ada permisif ya. Pak, opung saya meninggal, bapak saya sakit, lembu saya mencret, enggak ada urusan. Kerjakan, tidak ada alasan. Makanya ada sekarang diberi kalian waktu lama mengerjakan ini. Kirim ke sini 1 minggu sebelum hari. Lalu format filenya bagaimana? Format filenya nanti buatlah 2A. Oh ini tadi tambah satu lagi ya, 2A. Supaya saya tahu ini terus berapa dia. 2A underscore kelompok berapa? Kalau misalnya dia kelompok 4 buat 4 underscore judul makalah. Ini saja. Misalnya 2A kelompok 4 judulnya filsafat Batak. Itu nanti dikirim ke WAD. Kirimlah itu nanti ke WAD. Lalu di sini kalian presentasi pada saat kelas yang beberapa orang dalam satu kelompok itu. Tentukan siapa juru bicaranya atau kalian jadi juru bicara semua menyampaikan hasil kelompok. Bisa pakai PPT. Dan kalau ada pakai PPT bawalah nanti ke sini fokusnya karena kita belum lengkap. Mungkin tahun 2050 baru lengkap. Ya, dibawalah. Kalau tidak ya biasa saja manual ya. Nah, apa yang dinilai dari sini nanti? Sama seperti ini, apa yang dinilai? Yang pertama sistematikanya. Sama seperti ini. Ini dinilai. Penilaiannya sistematika, bahasanya baku, kejelasan, kesimpulan. Nanti akan saya kirim format membuat makalah. Kalau selama ini di sini kan format makalah di kampus kita ini bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan. Ini biasanya di sini. Ini tugas SMP ini, SMP SMA, bukan anak kuliahan. Nanti akan saya kirim bagaimana format membuat makalah yang akan diikuti oleh kelompok ini. Nah, itu yang dinilai ya, bagaimana sistematika, penggunaan bahasa baku, kejelasan dan kesimpulan. Nah, ketika kalian misalnya presentasi di kelas, apa yang dinilai? Yang dinilai nanti ada beberapa hal ketika kalian presentasi di kelas ya. Yang dinilai yang pertama apa penyajian. Bagaimana kalian menyajikannya? Berarti ada persiapan. Sebelum kalian mau menyajikan sini persiapanlah. Kalian simulasi bagaimana cara menyampaikan hasil kerja kalian. Baru ada urutan materi atau sistematikanya bagaimana. Baru penggunaan media. Itu saya katakan kalau pakai PPT boleh atau pakai apa lagi ya selain PPT, pakai gaya, kalian bisa jalan-jalan waktu menjelaskan terserah. Baru kemudian naskah presentasi. Naskah presentasi itu harus sesuai dengan makalah. Jangan perlu nanti kalian buat PPT, tapi beda dengan makalah. Harus sesuai. Kemudian komposisi slide. Kalau pakai PPT ya, jangan nanti filsafat timur dia banyak di teksnya, tapi kelihatan gambar bebek misalnya, atau gambar harimau. Tidak sesuai itu. Ya filsafat itu kan orang-orang filsafat lah. Sesuaikan. Kalau di filsafat Batak ya gambarlah singa Maharaja misalnya. Sesuai. Lalu yang ketiga pemaparan. Bagaimana pemaparan kalian?
Pemaparan itu menggunakan bahasa baku enggak? Teman-teman, naskah makalah kami sekarang berjudul filsafat Batak. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak arti bahasa apa namanya filsafat Batak? Batak itu menurut gue, hati-hati, karena ini presentasi ilmiah, hindari kata-kata prokem atau bahasa gaul. Jangan nanti menggunakan bahasa-bahasa yang bukan baku. Baru kejelasan presentasi. Ini yang ada di pemaparan. Harus jelas presentasinya. Jadi jangan dikejar kayak dikejar setan. Ngomongnya kayak dikejar setan. Hal itu saya stop. Saya stop dan tidak kemudian kita tunjukkan. Lalu yang terakhir sikap. Bagaimana sikap kalian waktu presentasi? Berarti penyampaian materinya bagus ya, dengan bahasa yang jelas, mudah dimengerti dan tegas ya, suaranya tegas. Lalu penampilan, kalau sudah duduk di depan, ya bagus lah penampilannya. Dia sudah duduk di depan, tapi roknya segini, angkat kaki pula. Orang yang dari sana melihatnya gini. Ketika orang melihat gini marah dia. Mata kau. Kadang-kadang perempuan ini memang bukan sorry ya, soal gendernya. Dia sudah pakai bikini, ya. You can see. Namanya pun you can see. Anda dapat melihat kan? Ketiaknya kelihatan kan? Tapi ketika dilihat orang ketiaknya, mata kau katanya. Kalau tidak ingin orang lain melihat kau, pakailah pakaian resmi, panjang tangan, pakai gini kau. Jangan kelihatan apa yang dia sama kau. Itu. Kalau kau cantik dilihat orang, bersyukur. Kalau seksi dilihat orang, bersyukur. Daripada kau sudah berpakaian seksi, nggak ada yang lihat. Kasihan kau kan? Kasihan kan? Jadi apa yang kau pakai itu untuk dinikmati orang. Jangan ketika dinikmati orang kau marah-marah. Jadi kalau engkau berpenampilan baik, orang memandangmu baik. Tapi kalau kau berpenampilan kurang sopan, mata orang pun kurang sopan. Kan gitu. Dia punya baju ke sini kan? Atau kelihatan gini, bentar-bentar. Ngapain? Kalau cakap gini, pakailah baju sampai sini, sehingga nggak perlu gini-gini kan? Ini udah pakai gini. Saya capek sendiri dia, capek sendiri. Padahal orang nggak ada apa-apa sama dia kan? Dia merasa dilihat, merasa dipretelin gitu ya. Namanya mata ini kan mata ini liar. Gak bisa direm, mata ini kan liar. Walaupun dia gini, padahal matanya ke sana. Itu. Apalagi beda mata laki-laki dengan mata perempuan. Mata perempuan dia duduk gini, tapi bisa dia lihat semua yang di sana. Itu mata perempuan. Makanya kalau lewat cowok ganteng, enggak pernah dia gini ya. Pasti dia gini. Tapi matanya bisa muter. Bisa. Kalau laki-laki nggak bisa, mata laki-laki itu fokus. Makanya kalau dia lihat lewat cewek cantik matanya gini. Makanya kata pacarnya itu, matamu itu. Karena mata laki-laki fokus. Fokus. Mata perempuan enggak. Dia gini aja pun bisa dia lihat semua yang di sekitarnya. Betul gak? Itu. Makanya perempuan tidak begitu responsif. Tapi kalau laki-laki responsif, lihat cewek cantik, gitu. Dia responsif. Kalau perempuan enggak, lewat pun di situ orang ganteng sedunia, enggak mungkin dia enggak. Santai aja dia, slow dia. Kalm. Itu beda dia.
Jadi jagalah penampilan. Kalau waktu presentasi jagalah. Anda sopan, kami sopan kan gitu. Anda sopan, mata kami pun sopan. Jadi bukan mata liar kan. Kapan silap kan. Wow. Ya, apalagi ini sekolah teologi ya. Ya dipakailah yang sopan supaya mata laki-laki ini tidak liar gitu. Oke ya. Sikap. Jadi usahakanlah bagus, fresh. Ini kawan ini siapa namanya? Oh? Ega sendiri. Jam berapa kau tidur malam? Kenapa nggak bisa tidur? Kayak nyamuk. Makan aja nyamuk. Masa nggak bisa kau tidur berapa baiknya? Di kamar berapa kau? Perumahan dosen siapa? Ya kan beli autan atau anti nyamuk kan bisa. Ya bukan persoalan. Kau kan tidak bisa tidur gara-gara nyamuk. Beli autan. Jadi dari tadi kau ngantuk-ngantuk tuh. Jadi kalau begini sikapmu belajar, saya keluarkan kau. Belajar dengan saya harus sikap yang baik. Ngerti ya? Sepakat ya? Jadi kalau minggu depan kau ngantuk-ngantuk di depan saya lagi, jangan salahkan saya mengeluarkan kau dari ruangan ini. Oke, jadi saya sudah jelaskan ini tugas kelompok. Apa yang harus dicapai, apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana cara mempresentasikannya di kelas. Sampai di sini udah ada pertanyaan. Silakan. Ya, di laporan baca kan nanti kami mengutarakan tanpa melihat. Laporan kami sendiri Pak. Jadi waktu yang Bapak berikan Pak? Satu orang itu 3 sampai 5 menit. 3 menit sudah cukup. Nanti saya pakai stopwatch nanti. Kalau sudah lewat saya hentikan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Ya. Di dalam waktu yang 3 menit itu termasuk ada sesi tanya jawab bagi orang yang menyelesaikan apa juga? Gak ada sesi tanya jawab di sini. Belum ada sesi tanya jawab. Karena ini kan masih melaporkan bacaan secara personal. Tanya jawab nanti tugas kelompok. Ini belum ada diskusi. Kalian hanya mengajar kita dari bacaan itu. Setelah itu nanti baru saya akan menyampaikan penegasan ulang dari bacaan itu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah nanti misalnya dibuat presentasi di kelas, ini belum final penilaiannya. Belum final. Misalnya contoh kalian dapat ini 90. Waktu presentasi dan makalahnya saya kira 90. Itu belum final. Lalu 1 minggu berikutnya setelah presentasi di kelas, kalian perbaiki setelah mendengar masukan dari teman-teman, dari pertanyaan teman-teman, dan masukan dari saya. Maka kirim lagi nanti 1 minggu berikutnya perbaikan. Tetap formatnya 2A, 4A, 2A, 4, kalau 4 juru makalah underscore nanti di sini tulislah perbaikan. Ini dikirimkan 1 minggu setelah presentasi. Jadi kalau hari ini presentasi, minggu depan dikirimlah perbaikannya sampai pukul 18 batasnya. Setelah itulah saya akan memberi nilai akhir dari makalah itu. Tergantung, kalau kalian tidak memperbaikinya, saya baca tidak ada perbaikan, tidak mendengar pertanyaan dan nasihat dosen, maka aturan 90 nanti bisa turun jadi 80. Tergantung kalian memperbaiki. Atau bisa saja ini 80,
Tapi setelah kalian perbaiki bagus sekali bisa naik jadi 90. Maka tergantung ya. Jadi jangan abaikan apa yang disampaikan teman-teman dan masukan dari saya. Jadi buat perbaikan 1 minggu setelah presentasi. Kumpul lagi kalian nanti, lalu kerjakan perbaikan. Itu baru kemudian ketika terjadi ini, saya juga menilai proses saudara-saudara. Siapa yang bertanya, siapa yang tidak bertanya. Siapa yang bertanya dia menambah nilai pribadinya. Siapa yang tidak bertanya dia standar, tidak dapat nilai tambahan. Sama itu di kelas pun nanti kalau ada yang bertanya, ya, ada yang tidak bertanya. Yang bertanya itu biasanya punya nilai plus di kelas. Tapi kalau tidak ada bertanya, dia hanya duduk diam, dengar. Itu mahasiswa yang normatif, standar, tidak dapat bonus apa. Oke. Sekarang kita bagi kelompok. Nanti komti dicatat kelompoknya ya. Ini kita bagi 5 kelompok. Nanti mulai hitung 1 dari sana, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, terus ya. Itulah kelompok. Silakan mulai dari sana, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang 1 tunjuk tangan. Silakan catat siapa komitinya, catat nama-nama yang kelompok 1. Sudah, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dah kelompok 3. Kelompok 4. Dah kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Sudah? Baik, silakan dibaca lagi. Memastikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Atau ada namanya yang belum masuk. Kelompok 1, Philip, Arifin, Orlando, Eduardo, Marta, Yasmin. Kelompok 2. Aldo, Ruth, Daniel, Baby, Yuki. Kelompok 3. Kelompok 3, Gabriela, Iskia, Joshua Sibajuntak, Benny, Tulus. Kelompok 4. Bella, Amos, Pasca, Joshua Sibajuntak, Tudor. Kelompok 5. Ega, Dandi, Febri, Amanda, Fia. Oke. Mana absen kita? Nah, untuk laporan baca nanti saya akan bagi 5 kelompok dari alfabet. Jadi kalau ada kata kita di 27 bagi 5 berarti ada rata-rata 5. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 nanti laporan baca 1. Nomor 6 sampai 10 laporan baca 2. Nomor 11 sampai 15 laporan baca 3. Begitu seterusnya nanti. Jadi siap-siapkanlah untuk menulis laporan bacanya. Tadi namamu yang tidak tertulis di sini, tulis di bawahnya ini. Siapa tadi? Siapa? Daniel. Oh gitu. Oke. Berarti kita 26 ya? Tidak ada, tadi kita bilang tadi 28 orang ya. Sekarang
ternyata kita hanya 26 orang. Ya, tidak ada tambahan. Tapi kalau ada tambahan minggu depan, itu masih dibuka. Tapi setelah itu tidak lagi. Karena hari ini kan ada penambahan lagi nanti. Kalau ada penambahan pengurangan. Tapi minggu depan itu sudah final. Itulah absensi kita. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya kirim ini silabus kita atau RPS kita ke grup supaya dipelajari masing-masing. Dan nanti buku-buku yang saya sebutkan yang ini, kalau tidak ada di perpustakaan, segera cari ke toko buku lain. Bisa di toko buku BPK Gunung Mulia. Sudah tahu toko buku BPK Gunung Mulia di mana? Lalu kalau tidak ada di situ, pergi ke seberangnya di toko Murni, sampingnya di toko Katolik. Tidak ada ke Carrefour di Medan Plaza Fair, ya, ada di situ Logos, ada di situ, ada 2 toko buku di sana. Di lantai 3, lantai 2 ada 2 toko buku. Kalau tidak ada lagi di sana, bisa pergi ke STT yang lain, STT Paulus, Baptis, STT Sumatera Utara, STT Wesley, STT Bandar Baru, terserahlah. Dan kalau tidak ada lagi, nanti jumpai saya supaya saya kasih buku. Tapi jangan langsung ke saya, karena berarti kalian tidak punya usaha kan itu. Berusaha dulu. Mahasiswa itu harus banyak berusaha. Kalian kan bukan lagi siswa, sudah mahasiswa. Maha itu artinya mandiri, membaca sendiri. Jadi kalau di kelas seperti ini, kalian hanya belajar itu 20%. Saya hanya memberi clue, petunjuk untuk belajar. Habis itu pergilah ke perpustakaan. Habiskan waktumu 80% mengisi kekurangan yang dijelaskan di kelas, supaya kalian mampu menjadi mahasiswa yang baik. Kalau hanya mengandalkan 20% di kelas ini, maka kalian tidak bisa apa-apa. Oke, itu ya. Ini terakhir. Saya jelaskan sekarang supaya kalian mengerti proses penilaian. Mungkin di kelas lain kalian sudah dapat penjelasan soal penilaian. Maka di kelas ini saya ulangi karena kita baru bertemu pertama dengan saya. Sejak awal kalian sudah saya kasih nilai A plus. Nah, tergantung pada akhirnya kalian nilainya berapa. Tergantung. Maka supaya ini kalian bisa pertahankan, hadirlah di kelas. Ini kan pertama kan kehadiran 20%. Hadirlah 18 kali. Kalau kamu hadir 17 kali, maka nilai itu aturan dapat 20 menjadi 19. Mungkin kuranglah ini, bukan A plus lagi. Lalu yang kedua yang membuat ini bertahan adalah tugas. Tugas itu tadi saya katakan ada laporan baca, ada kelompok. Ini ada 25%. Artinya nilaimu yang dikumpul di 25. Kalau tugasmu bagus ini dapatlah kau nilai 25. Yang ketiga ialah UTS 25%. Kalau kau bisa menjawab dengan baik, dapatlah kau angka 25. Dan yang keempat ialah UAS. Ini 30%. Kalau kau mengerjakan UAS dengan baik, kau dapat nilai 30. Kalau di total ini 20 tambah 25 tambah 25 tambah 30, ini 100. Maka kau bisa dapat nilai A plus pada akhirnya. Tapi kalau pada proses berjalan kau dapat di sini hadir misalnya hanya 16 kali, maka di sini kau dapatlah misalnya nilai 16. Laporan bacaan biasa-biasa, tugas kelompok biasa-biasa dapat misalnya 20. UTS anjlok dapat misalnya 15. UAS anjlok dapat misalnya 15. Total aja.
Ini hanya 1, 2, 4, 5, 6, 61. Nilai apa itu? Di sini kamu mendapat nilai D. Jadi bukan dapat nilai A. Jadi yang membuat nilaimu pada akhirnya bukan saya. Yang membuat nilaimu pada akhirnya di sini misalnya D itu saudara. Mengerti ya? Saya tidak pernah memberi nilai kepada kalian, tapi yang membuat nilaimu anjlok di sini adalah sikapmu dalam proses berjalan. Jika nilai A, pertahankan 16 kali pertemuan. Jika nilai A, pertahankan laporan itu bagus. Jika nilai A, pertahankan proses nilaimu dan nilai A dalam UAS. Dan UAS ini kalian nanti akan membuat paper, tidak ujian tertulis. Membuat paper. Kalau saya buat nanti ujian tertulis, anjlok nilai kalian nanti semua. Oke, berakhirlah pertemuan kita di sini. Ada pertanyaan sebelum tutup? Jelas semua? Oke, dengan demikian silakan nanti ditutup dengan nyanyi dan doa. Saya ulangi lagi, mulailah kelas dengan nyanyi dan doa. Nyanyinya bisa dari kitab Enden-Enden, ham dari Haleluya, Sijo apa? Kalau Nias itu Sinuno, dari Sinuno atau Bukwende, Kidung Jemaat, PKJ dan sebagainya. Jangan nyanyikan di sini lagu-lagu persekutuan, karena sekolah kita ini bukan sekolah tinggi teologi persekutuan, tapi sekolah tinggi teologi yang diampu dan dikelola oleh 8 gereja. 8 gereja ini punya kitab lagu-lagunya masing-masing. Lalu kalau pakai kitab Enden-Enden nanti screenshot kirim ke grup supaya kita bisa nyanyi bersama. Lalu kalau kalian ingin berbahasa daerah berdoa silakan. Berbahasa Karo, berbahasa Mandailing, berbahasa Simalungun, silakan. Kecuali bahasa roh. Bahasa roh tidak digunakan di sini. Gitu ya. Oke, silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Ketua kelas menyusun nanti ya. Siapa yang membuka, siapa yang menutup. Sesuai absen aja. Langsung aja dikirim ke grup. Silakan. Ya, untuk menutup kuliah kita, mata kuliah kita Filsafat Timur pada hari ini, mari kita puji Tuhan dari kitab Enden-Enden nomor 187, Gekuasa Kisah Sebadia. Kita nyanyikan ayat 1 saja. Gekuasa Kisah Sebadia. 2, 2, 3 ya. Gekuasa Kisah Sebadia. Bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan pada saat ini, di mana kami benar-benar merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, barusan kami telah mendengarkan pengarahan dari Bapak dosen kami, kiranya
perkuliahan kami di mata kuliah Filsafat Timur dapat berjalan dengan baik pada akhir mata kuliah ini nantinya. Kami juga berdoa kepada Bapak dosen kami, dia hikmat dan kebijaksanaan, agar Bapak dosen kami bisa membimbing dan mengajar kami dengan baik. Dan juga dengan kami Tuhan, berikanlah kami kepintaran, agar apapun yang diberikan Bapak dosen kami dapat kami kelola dan dapat kami pakai di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih.